Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Indri mempelajari tentang bioteknologi. Anak-anak tentu pasti sudah pernah makan tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt. Tapi yang penting, apakah kalian tahu bahwa makanan tersebut adalah produk dari bioteknologi? Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu adalah ilmu terapan yang mempelajari prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau bahan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, sekarang sudah tahu ya tentang pengertian bioteknologi. Selanjutnya, bioteknologi ada dua macam, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yuk kita lihat perbedaannya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan organisme secara langsung. Biasanya dilakukan dengan cara sederhana, tidak menggunakan prinsip ilmiah, dan tidak diproduksi dalam jumlah besar, serta tidak dilakukan rekayasa genetika. Contohnya tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape, terjadi pemecahan amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape terasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob, artinya prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Produk selanjutnya, yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85-90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kafein susu. Akibatnya protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Itulah yang menyebabkan yogurt kental. Produk selanjutnya, keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan renet. Proses pengasaman itu dibantu oleh
Lactococcus sp, Lactobacillus bulgarisus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim simosin. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dadi dan bagian cair yang disebut dengan air dadi. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang kita kenal dengan keju. Selanjutnya, tempe. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryza dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak, disebut tempe. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna. Inilah alasan mengapa tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, pembuatan kecap melibatkan hidrolisis dan fermentasi. Pembuatan kecap dibantu oleh Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan jamur Aspergillus wendti, Saccharomyces cerevisiae, dan Lactobacillus. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur, kemudian dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan aminoglikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring sehingga terpisah cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap, yang biasanya kita kemas ke dalam botol. Jenis kedua yaitu bioteknologi modern, merupakan bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk. Pada jenis bioteknologi modern sudah digunakan peralatan canggih, menggunakan prinsip ilmiah, dan sudah dilakukan rekayasa genetik dalam proses pembuatannya. Contohnya yaitu kultur jaringan, hormon insulin, dan pembuatan kloning. Mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme? Nah, hal ini karena mikroorganisme sangat mudah berkembang biak, sangat mudah diperoleh, mudah diubah sesuai keinginan, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Baik, sekian dulu pembelajaran kita tentang bioteknologi modern dan konvensional. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.